Ratusan massa aksi yang merupakan pengungsi asal Afghanistan menggelar unjuk rasa di depan gedung UNHCR, Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2021. Pencari suaka warga negara Afghanistan menuntut kejelasan nasib mereka di Indonesia. Dalam unjuk rasa terjadi aksi saling dorong hingga terlibat kericuhan antara massa aksi dengan aparat. Kericuhan berawal saat polisi berusaha untuk membubarkan massa aksi. Polisi berkali-kali menggunakan pengeras suara untuk mengingatkan massa aksi agar membubarkan diri. Mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan lembar fakta Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi edisi April, Mei, Juni 2021, saat ini ada 13.416 jiwa pengungsi di Indonesia yang terdaftar oleh UNHCR. Sebagian besar dari mereka merupakan pengungsi Afghanistan dengan proporsi 56% atau sebanyak 7.490 jiwa. Di lingkup Asia Pasifik, Indonesia menjadi negara penerima pengungsi Afghanistan terbanyak keempat. Penantian para pengungsi lantas menjadi masalah karena proses yang tidak sebentar. Belum lagi jika kebijakan penerimaan pengungsi di negara pemberi suaka diperketat. Di sisi lain, pengungsi tidak punya hak untuk bekerja di negara penampungan, padahal biaya tabungan mereka pun perlahan habis. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, menilai umumnya para pencari suaka dari Afghanistan sudah lama dan ada di Indonesia untuk mencari penghidupan yang lebih baik di negara ketiga. Pencari suaka ini mendemo UNHCR dinilai karena cemburu dengan keluarga mereka yang sudah berada di negara ketiga usai Taliban berkuasa di Afghanistan. Akibatnya mereka harus bertahan hidup dengan seadanya. Mereka juga tidak dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. BBC melaporkan ada 13 pengungsi Afghanistan yang bunuh diri selama tinggal sementara di Indonesia. Mereka telah menanti bertahun-tahun untuk mendapatkan negara tujuan permanen. Ya, si Malakama, pengungsi Afghanistan, warga negara Afghanistan mencari suaka, menggelar demo di depan kantor UNHCR, menuntut kejelasan nasib mereka di Indonesia. Mereka ingin dipindahkan permanen ke negara ketiga sebagai pengungsi. Namun mengapa aksi demo berlangsung setelah Taliban menguasai Afghanistan? Untuk membahas lebih dalam, kita sudah bergabung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Hik. Gimana kabar? Selamat pagi, sehat, alhamdulillah. Iya, harus sehat ya Prof ya. Oke Prof, ini kita bicarakan tentang kondisi dan kemudian ya pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, tadi juga sempat kita lihat tayangannya, ada kericuhan begitu ya di depan gedung UNHCR di Indonesia begitu. Nah, orang kemudian lantas mengaitkan ini dengan gejolak politik yang ada di Afghanistan saat ini. Apakah ada keterkaitan atau menurut Anda ini hal yang berbeda? Ini hal yang berbeda, tidak ada korelasinya. Karena mereka warga Afghanistan yang ada di Indonesia yang kemarin demo, itu bukanlah mereka yang punya masalah di Afghanistan kemarin di evakuasi, ya, bukan itu. Karena apa? Mereka ini sudah lama di Indonesia. Bahkan mereka ini berada di Indonesia ketika Afghanistan masih aman, masih belum dikuasai oleh pasukan Taliban itu. Nah, jadi mereka biasanya dari kalangan menengah ke atas Afghanistan ketika itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka harus menumpang pesawat udara. Mereka masuk ke Indonesia secara resmi, biasanya diberikan visa, bahkan juga visa on arrival. Tapi ketika dia sudah masuk ke Indonesia, ke Jakarta, dia langsung pergi ke UNHCR. Lalu kemudian dia minta untuk diberikan suaka. Nah, sambil menunggu, ya mereka ada di Indonesia, mereka akan di Jakarta. Nah, menunggunya ini bisa bertahun-tahun karena proses di UNHCR itu panjang sekali. Karena mereka harus melakukan screening, mereka harus melakukan konfirmasi ke negara ketiga yang mau menerima mereka, ya bahkan sebenarnya mereka yang dari Afghanistan ini tujuannya adalah ke Australia. Nah, sementara kita tahu bahwa Australia sedang menutup moratorium untuk imigran-imigran dari berbagai negara, sehingga mereka ini stuck. Dan mereka ini tidak hanya dari Afghanistan saja, sebenarnya ada
banyak dari Timur Tengah, misalnya dari Iran, ya dari negara-negara di Afrika yang sebenarnya perginya tujuannya adalah ke UNHCR. Nah, jadi mereka, dugaan saya, ketika mereka melihat bahwa di Afghanistan beberapa waktu yang lalu banyak yang dievakuasi, mereka sudah pergi ke Jerman, mereka sudah pergi ke Italia, bahkan ada yang ke Amerika Serikat, dan mereka sudah ditampung di sana. Di sini mereka merasa bahwa kok kami masih ditelantarkan. Nah, sebenarnya yang di demo itu bukan pemerintah Indonesia, sama sekali bukan pemerintah Indonesia, tapi UNHCR. Nah, Indonesia kita ketempatan karena kantor UNHCR ada di Jakarta. Nah, itu yang menjadi problem menurut saya ketika kantor UNHCR yang melakukan proses pemberian suaka, pemberian status sebagai pengungsi ada di Jakarta, sehingga aparat kita seperti tadi kita lihat harus berhadapan dengan mereka, karena mereka juga tidak mungkin kalau mereka tidak tertib melakukan demonya itu. Demikian, Mas Dodi. Oke, jadi sebetulnya mereka datang ke Indonesia itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mencari representatif dari UNHCR begitu ya, bukan memang ingin sekedar transit saja, atau bagaimana sih Prof sebetulnya? Jadi bagi pencari suaka, dia akan melihat kantor-kantor perwakilan UNHCR. Karena kantor-kantor perwakilan UNHCR itu ada beberapa di dunia ini, ya, termasuk salah satunya adalah di Jakarta. Meskipun Jakarta ini untuk urusan Asia itu kantor pusatnya ada di Bangkok di Thailand, tapi untuk processingnya, untuk screeningnya itu ada di Jakarta. Nah, di Jakarta mereka akan memohon untuk mendapatkan suaka dengan macam-macam alasan. Nah, kemudian dari pihak UNHCR itu melakukan proses, ya, karena sekali lagi yang saya katakan ini prosesnya panjang. Mereka ingin memastikan bahwa memang betul yang bersangkutan ini tidak dikendaki di negaranya, dikejar-kejar oleh pemerintahnya, dan layak untuk mendapatkan suaka. Ya, jadi ini prosesnya lama karena mereka perlu konfirmasi ke sana, konfirmasi ke sini dari UNHCR. Lalu belum lagi kalau sudah oke, dapat status sebagai pencari suaka, lalu kemudian untuk mencari status sebagai pengungsi itu harus ada negara ketiga yang mau menerima mereka. Dan ini pun lama karena nanti harus diedarkan ke negara ketiga siapa yang mau menerima. Nah, banyak sekarang negara ketiga seperti negara-negara di Eropa, Australia bahkan dulu mereka sangat menyambut para imigran masuk ke negaranya karena mereka ingin bahwa negara mereka ini tidak hanya didominasi oleh satu suku lah gitu ya, suku bangsa dan lain sebagainya. Nah, tetapi belakangan pemerintah dari banyak negara ini mereka kerepotan karena banyak warga negara dari negara tersebut tidak menghendaki pendatang-pendatang yang menurut mereka mengambil pekerjaan mereka, juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak seharusnya diberikan kepada warga asing dan seterusnya. Nah, sehingga siapapun pemerintah di negara-negara tersebut akan mengambil kebijakan yang sangat ketat untuk menerima para pendatang, termasuk yang dari Afghanistan ini. Jadi itu mengapa proses di UNHCR itu lama, ya. Tapi akibatnya apa? Mereka-mereka yang menunggu ini kan bisa bertahun-tahun, bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, akhirnya mereka akan bermukim dan mencari penghasilan. Kalau misalnya tabungan mereka habis, ya. Jadi kalau mereka mencari penghasilan ini, ya macam-macam. Biasanya ilegal karena status mereka itu tidak menggunakan visa kerja. Tetapi visa turis bahkan juga sebenarnya sudah overstay. Aparat keimigrasian kita bisa melakukan deportasi terhadap mereka. Tapi kan kalau mau dideportasi, mau kemana deportasinya? Ke negara mereka, pasti negara mereka sudah tidak mau. Apalagi sekarang di Afghanistan sudah tidak menentu. Jadi tidak mungkin dikembalikan ke sana. Sementara negara ketiga masih belum menerima. Sehingga apa? Mereka terjebak di Indonesia, di Jakarta. Dan kebanyakan dari mereka akhirnya ya melakukan pekerjaan-pekerjaan ilegal, ya, mohon maaf ya, mulai dari ya mungkin menjual barang dan lain sebagainya sampai melakukan prostitusi juga yang mungkin
sering kita dengar ada di puncak dan lain sebagainya. Dan sebagian juga melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi pemerintah kemudian. Prof, ini artinya kan dilematis sekali ya. Di satu sisi mereka menuntut UNHCR untuk segera ditempatkan ke negara ketiga. Tapi ya bagaimana kemudian UNHCR itu bisa bergerak, bisa menyalurkan apabila memang di negara-negara ketiga yang biasanya menerima para pengungsi ini sekarang ya bisa dikatakan sangat ketat seleksinya atau bahkan menutup border mereka sendiri karena warga asli sendiri juga tidak ingin begitu ya hak-hak mereka diambil oleh warga negara pendatang. Ini kan dilematis ya, Prof? Ya memang dilematis untuk UNHCR, tetapi kan UNHCR merupakan organisasi internasional yang diberi amanah berdasarkan konvensi pengungsi, di mana banyak negara maju itu meratifikasi. Mereka sudah berkomitmen agar bisa menerima para pengungsi ini. Nah, ini memang dilema buat UNHCR. Tapi dari sisi pemerintah Indonesia, tentu kita tidak bisa berempati pada apa yang terjadi pada UNHCR. Karena semakin kita berempati pemerintah kita, maka yang menjadi korban adalah pemerintah kita sendiri. APBN kita akan tergerus untuk itu, lalu kemudian rakyat kita tidak terperhatikan, lebih terperhatikan mereka-mereka yang dari luar negeri karena kita ingin memperhatikan hak asasi manusia mereka, padahal hak asasi manusia warga negara kita sendiri juga harus diperhatikan. Lapangan pekerjaan mungkin banyak yang diambil, lalu kemudian juga tingkat kriminalitas juga tinggi. Nah, ini yang menurut saya pemerintah Indonesia tidak seharusnya tanda kutip ya berempati dengan apa yang dihadapi oleh UNHCR, yaitu urusan UNHCR. Nah, saya selalu mengatakan di dalam berbagai forum, saya bilang sudahlah, kantor perwakilan UNHCR yang ada di Jakarta sebaiknya dipindahkan. Ya terserah mereka mau pindah kemana, tapi jangan di Jakarta. Karena kalau kita lihat dari Afghanistan jumlahnya sekian ribu, belum lagi dari negara-negara lain, Iran dan lain sebagainya, itu akhirnya kita yang terbebani. Dan kalau mereka sudah bermukim di satu permukiman masyarakat gitu ya, dan mereka sudah menyatu dengan masyarakat itu, dan masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari kehadiran mereka, ketika mereka mau dideportasi oleh imigrasi, justru nanti masyarakat kita yang berhadapan dengan aparat imigrasi kita. Dan ini kan sama seperti kayak mengadu domba. Tapi ini semua gara-gara apa? Gara-gara UNHCR itu ada di Jakarta. Atau kalau misalnya perlu, UNHCR ditaruh di pulau di Indonesia, tapi yang terasing gitu ya. Jadi mereka larinya ke sana. Jadi jangan sampai di Jakarta dan kemudian mengganggu komunitas yang ada di Jakarta. Beberapa tahun yang lalu, sampai mereka itu demo duduk di sana, lalu melakukan kehidupan di sana, ya kan? Bahkan mohon maaf saya harus sampaikan di sini, di dalam walaupun di dalam kemah gitu ya, melakukan hubungan suami istri yang anak-anak dari komunitas di sana, permukiman di sana itu lewat gitu. Kan ini nggak benar seperti ini. Dan pemerintah jadi kebingungan karena mereka harus mencarikan tempat di mana mereka pemerintah daerah mereka harus ada di mana. Belum lagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saling tuding-tudingan. Karena pemerintah pusat mengatakan berdasarkan Perpres itu merupakan kewajiban dari pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah bilang, lah duitnya dari mana? Saya harus memikirkan masalah ini. Dan ini kan gara-gara pemerintah pusat katanya yang mau memfasilitasi mereka ada di sini. Nah ini yang membuat pemerintah kita ya kesulitan. Maka sekali lagi saya katakan sebaiknya kantor UNHCR yang ada di Jakarta itu harus dipindahkan. Jadi memang bisa dikatakan ini jadi beban negara juga begitu kan, dan tadi ada saling tuding kalau misal ditaruh di Jakarta mungkin warga Jakarta juga akan tidak bisa maksimal gitu ya dalam memperoleh pelayanan dan sebagainya karena begitu banyaknya nanti orang-orang yang akan datang ke Indonesia khusus untuk sebetulnya untuk ke UNHCR-nya begitu. Nah, apa kemudian peran yang harus diambil pemerintah dalam hal ini? Karena kalau dibiarkan terus kan mungkin akan lebih banyak lagi. Sekarang saja sudah ada belasan ribu pengungsi yang ada di Indonesia begitu, Prof. Ya, jadi pertama pemerintah tentu perlu meminta kepada UNHCR untuk memikirkan kembali
keberadaan UNHCR di Jakarta. Ya, kemarin itu sempat kepala perwakilan yang berkedudukan di Bangkok datang ke Indonesia, ke Jakarta, ya minta-minta ampun, minta-minta maaf, tapi nggak benar kalau misalnya kita terus kasih maaf, tapi mereka tetap di sini tanpa bertanggung jawab. Jadi kita harus keras, pemerintah Indonesia pindahkan, itu nomor satu. Nomor dua, kita bilang permasalahan ini jangan dibebankan kepada kami. UNHCR harus juga bertanggung jawab. Karena UNHCR akan mengatakan, kami bertanggung jawab kalau misalnya mereka yang mengajukan permohonan itu sudah mempunyai status sebagai pencari suaka. Bahkan mereka bisa dibiayai dan lain sebagainya. Tapi kan prosesnya lama. Jadi ujung-ujungnya kami Indonesia yang harus membayar ini semua. Jadi kita minta sama UNHCR, kamu silahkan cari uang dari berbagai negara, ya ganti. Ya, atau paling tidak penuhi kebutuhan mereka semua itu tanpa kemudian mengganggu pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia. Yang ketiga, nah ini yang sangat penting, karena mereka ini kan sebenarnya tujuannya adalah ke Australia. Kalau mereka pergi ke kantor UNHCR Jakarta. Nah, beberapa tahun yang lalu Australia melalui OIC gitu ya, itu mereka mengalokasikan dana untuk ya memberikan berbagai hal terhadap para pencari suaka ini. Nah, tapi belakangan Australia menarik anggaran itu. Jadi kan sama saja itu berarti Indonesia yang disuruh bayar. Menanggung semua ini. Kalau misalnya seperti itu, sudah kalau misalnya mereka ini kan ada nih yang secara ilegal pergi ke Australia, udah biarin aja. Biar sampai Australia sekalian aja. Karena apa? Pemerintah akan dirugikan. Ya. Kalau misalnya tidak ada kerjasama dari Australia mengenai masalah ini, ya sudah, pemerintah jangan tanggung jawab. Nah, kira-kira seperti itu. Dan pemerintah kita jangan sampai takut dituduh melanggar HAM dan lain sebagainya. Tidak, ini bukan masalah pelanggaran HAM. Oke, Prof. Kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Kita harus break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Ya, dialog bertajuk Si Malakama Pengungsi Rohingya kita lanjutkan kembali masih dengan Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, ini tadi sebetulnya Anda secara tegas bilang bahwa ini harusnya memang UNHCR tidak lagi berkantor di Jakarta karena bebannya sudah terlalu membebani Indonesia begitu. Tapi apakah kemudian langkah yang mungkin kalau dari sudut pandang saya ekstrim itu akan lantas otomatis menyelesaikan masalah? Apakah kemudian pengungsi-pengungsi ini nanti juga akan pergi menyesuaikan di mana kantor UNHCR itu akan pindah? Ya, tentu dia akan menyesuaikan dengan kantor UNHCR, ya, dan ini kita bicara soal ke depan ya. Kalau misalnya yang sekarang ada kan memang harus dilakukan proses. Bagaimana mereka misalnya UNHCR harus pindah ke suatu negara, mereka dari Jakarta ke negara tersebut, sementara visa tidak ada dan lain sebagainya. Ini memang jadi masalah. Jadi ini untuk ke depannya supaya penumpukan terhadap pencari suaka di Indonesia, terutama di Jakarta, itu tidak terus-menerus jadi membengkak gitu. Kita harus selesaikan masalah ini. Tapi saya yakin banyak negara yang tidak mau menerima kantor UNHCR karena melihat apa yang terjadi di Jakarta, di Indonesia. Nah, solusi lain adalah mau tidak mau kantor UNHCR itu harus ditaruh di pulau tertentu. Kalau dulu kantor UNHCR pada waktu Perang Vietnam itu kan banyak orang-orang Vietnam yang minta suaka juga, itu ditaruh di Pulau Galang. Nah, ketika taruh di Pulau Galang itu memang sangat secluded, tidak berinteraksi dengan masyarakat kita dan lain sebagainya. Nah, itu boleh aja pemerintah membuat perjanjian dengan UNHCR, tapi dengan catatan pemerintah minta di sana infrastruktur harus disediakan, bukan pemerintah uangnya. Lalu kemudian juga pemerintah ingin memastikan bahwa kalau misalnya ada mereka-mereka yang mau datang ke sana, mereka bisa datang, tapi dengan catatan ya itu tadi, harus difasilitasi dengan kapal-kapal dan lain sebagainya yang datang itu, tapi dibayar oleh UNHCR atau organisasi yang mengurusi masalah pengungsi seperti OIC, di mana masyarakat internasional ya itu membantu. Jadi jangan kemudian dibebankan biaya-biaya itu kepada pemerintah Indonesia saja. Itu yang tidak fair kalau menurut saya.
Oke, dan kalau kita lihat juga kan ini sekarang lagi di masa pandemi ya, kita tahu bahwa ya penumpukan dimanapun lah ya, itu sebetulnya kan ya bisa berpotensi untuk menimbulkan klaster-klaster baru. Apalagi kita tahu bahwa mereka orang-orang yang pengungsi Afghanistan di Indonesia ini kan sudah pasti belum mendapatkan vaksinasi. Apakah menurut Anda akan ada kekhawatiran juga begitu dari pemerintah ini bisa muncul klaster baru dan sebagainya gitu, Prof? Ya, ini yang masalah pertama gini, vaksinasi ya mereka karena tidak berstatus resmi ya sulit untuk kemudian divaksinasi. Nah, ini yang terus kemudian kadang kita dengar ada NIK yang digunakan oleh orang-orang yang tidak seharusnya. Nah, ini mungkin cara-cara yang digunakan untuk supaya mereka mendapatkan vaksinasi ini. Nah, oleh karena itu ini juga permasalahan. Apakah ini menjadi klaster? Ya mungkin bisa saja menjadi klaster, ya. Dan pemerintah mau nggak mau harus turun, harus memberikan vaksin kepada mereka ini. Jadi ini sekali lagi dilema yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, dan pemerintah Indonesia harus menyuarakan permasalahan ini ke UNHCR. Jangan merasa bahwa ini business as usual. Kita tidak perlu menyuarakan hal ini ke UNHCR atau ke masyarakat internasional. Sampaikan saja. Dan ini bukan berarti Indonesia terus kemudian sekali lagi dianggap tidak menghormati hak asasi manusia. Enggak lah. Saya tidak ingin kalau misalnya kita harus menghormati hak asasi manusia untuk kepentingan masyarakat dunia, sementara masyarakat dunia tidak ambil peran, tapi cuma kita aja di Indonesia. Itu yang tidak pantas menurut saya. Oke, Prof, ini terakhir Prof, kita tahu bahwa gejolak politik di Afghanistan masih sedang panas-panasnya, dan kemudian ya ada ketakutan bahwa gelombang berikutnya pengungsi begitu bisa tiba di Indonesia. Nah, bagaimana upaya dari pemerintah mungkin untuk membendung itu, bagaimana supaya tidak akan banyak lagi orang yang datang ke sini sehingga kembali membebani negara? Ya, kalau misalnya gelombang itu datang ke Indonesia, saya rasa tidak ya. Kenapa? Karena pertama adalah tidak ada penerbangan dari Afghanistan yang menuju ke Indonesia saat sekarang ini. Penerbangan yang ada adalah penerbangan untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara dari negara-negara, ya. Jadi kayak Amerika Serikat, Italia, Jerman. Dan sekarang katanya sudah ditutup, sudah tidak ada lagi evakuasi. Nah, yang kedua, mereka-mereka ini yang sudah dievakuasi dari Afghanistan itu akan ditampung di banyak negara lah. Juga di perbatasan-perbatasan Afghanistan dan misalnya Tajikistan, Pakistan, itu mereka juga ada di sana. Nah, kedua, kenapa tidak mungkin? Karena untuk sampai ke Indonesia itu membutuhkan dana yang luar biasa, yang besar. Maka tadi yang saya katakan di awal, bahwa yang sekarang ini ada itu sebenarnya kelas menengah ke atas, bukan kelas menengah ke bawah. Karena kelas menengah ke bawah nggak mungkin beli tiket pesawat, terus kemudian ada di Indonesia untuk beberapa bulan, bahkan beberapa tahun gitu ya. Tapi yang kelas menengah ke atas, tapi ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Jadi saya rasa kita sih tidak perlu khawatir, dan Indonesia ini juga bukan negara peserta dari Konvensi Pengungsi tahun 1951, sehingga kita tidak ada kewajiban apapun untuk menerima mereka-mereka yang ingin mendapatkan suaka dan menjadi status pengungsi di Indonesia. Demikian, Mas. Oke, jadi yang perlu kita pikirkan fokus adalah mereka-mereka yang sudah berada di Indonesia, begitu ya, 7.490 pengungsi asal Afghanistan yang saat ini berada di Indonesia. Kita harapkan memang segera mendapatkan solusi ya, ini supaya bisa segera disalurkan ke negara ketiga begitu, dan kemudian mungkin perlu ada komunikasi intensif lagi antara pemerintah Indonesia dengan UNHCR untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Prof. atas waktunya telah bersama kami di pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda.